Shalom semua warga kerajaan yang ada di City of Love. Senang jumpa Shalom. Anda semuanya. Dan tentunya terima kasih Pak Tim dan Ibu yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing lagi di tengah-tengah keluarga besar ini. Dan saudaraku, terima kasih buat saudara Ryan untuk sudah memimpin kita semua untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih pula Pak Ruben untuk doa yang bukan sekedar syafaat biasa ya, tapi penuh dengan proclaiming the word of God. Indah sekali memproklamirkan doa, memproklamirkan keadaan. Sebetulnya kingdom prayer, doa yang berbasis kerajaan itu ya seperti tadi itu. Kita membawa seperti bawa upeti gitu, petisi ya kepada Tuhan dalam sistem pemerintahan kerajaan itu. Nah, petisi itu isinya adalah undang-undang daripada kerajaan surga. Kebenaran firman yang diperkatakan, diucapkan itu diproklamirkan kembali. Wah, itu powerful banget ya. Terima kasih, saya really enjoy dengan apa yang kita apa yang dikerjakan oleh saudara Ryan, oleh Pak Ruben tadi. Terima kasih sekali. I'm so blessed. Saudaraku, saya mau sharing tentang hope, anchor of hope, jangkar pengharapan. Ada orang bilang kalau kehilangan uang bisa dicari, ya, kehilangan apapun, tapi jangan sampai kehilangan pengharapan katanya. Sebab kalau orang kehilangan pengharapan maka sama dengan kehilangan segala-galanya. Tapi malam hari ini mau saya sharingkan kepada saudara bahwa di tengah walaupun sudah diturunkan level 2 PPKM, tapi para ahli udah ngingatin nih, kalau nggak tetap jaga baik-baik, Desember bisa gelombang ketiga katanya ahli-ahli epidemiologi. Ya, nah makanya masih belum jelas ini bagaimana. Tapi kita berdoa supaya memang oleh pertolongan Tuhan kita bisa keluar dari segala krisis yang ada. Tuhan Yesuslah yang bisa menjamin kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang berkata, I am the way, the life. Dia tidak pernah berkata, aku punya jalan, tapi aku adalah jalan. Dan dialah jangkar pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan, saya mau katakan, tidak pernah bisa mengecewakan. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, di sana dikatakan, next slide, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ada baiknya kalau yang di rumah masing-masing, saya lihat tadi keluarga-keluarga, aduh indah sekali ya. Suami, istri, anak-anak bisa sama-sama ikut cool pada malam hari ini. Kita memperkatakan dua ayat ini ya, dibaca dengan sambil bersuara. Satu, dua, tiga. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Mari kita lihat lebih dulu sebetulnya pengharapan itu apa sih? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengharapan itu adalah kata dasarnya itu harap ya, harap gitu ya. Nah, artinya apa? Memohon atau meminta supaya keinginan atau kebutuhan itu dapat terwujud, dapat tercapai, dapat terjadi ya. Jadi artinya pengharapan itu ya jelas memohon atau meminta supaya keinginan kita atau kebutuhan kita itu terwujud gitu ya. Terjadi. Mimpi menjadi kenyataan gitu ya. Wow, indah sekali bukan kalau kita menghadapi kenyataan yang kita harapkan itu dapat terjadi. Nah, namun di dalam Alkitab kata asli pengharapan itu adalah Elpis ya. Elvis bukan Elvis ya, Elvis Presley ya. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Bukan itu ya. Bukan Elvis Presley tapi Elpis. Kata Elpis itu sebetulnya artinya pengharapan. Elpis itu menurut Alkitab adalah
aspek masa depan dari iman yang menentukan tindakan yang harus kita ambil sejak sekarang. Saya ulangi sekali lagi ya. Pengharapan itu aspek masa depan dari iman yang menentukan tindakan kita sedari sekarang. Tindakan apa? Tindakan sampai nanti tercapai gitu ya. Jadi ini sekali lagi, pengharapan tidak bisa dilepaskan dari aspek iman, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, seperti pernah ada kejuaraan. Nah, ini saya sedang membayangkan. Ada kejuaraan terjadi di kerajaan sorga. Siapa yang paling hebat gitu ya. Muncullah pertama si nubuat. Wah, nubuat tampil. Waduh, semua yang ada di penghuni sorga tuh dia menyampaikan nubuatan. Wah, semua bilang keren nubuatanmu ya. Kamu bisa tahu persis. Yang kedua muncul lagi peserta berikutnya. Penglihatan. Wah, penglihatan menyampaikan kelebihannya. Dia bisa melihat hal-hal yang akan datang. Ya, lalu apa lagi? Mujizat peserta ketiga. Waduh, mujizat pun menyatakan kuasanya. Ya gitu. Lalu akhirnya dari sekian banyak peserta itu, Dewan Musyawarah, Dewan Juri Kerajaan Surga memutuskan ada 3 besar pemenangnya yang terhebat. Yaitu siapa? Iman, pengharapan, dan kasih. Lalu ada pertandingan lagi nih ya. Dan siapa yang paling besar? Alkitab bilang yang terbesar diantaranya adalah kasih. Tapi saudaraku, 3 ini nggak bisa dipisahkan. Ya kan? Pengharapan itu aspek masa depan dari iman. Jadi terkait. Selalu ada hubungannya dengan iman. Iman dalam Ibrani 11 dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Loh, saudara ya. Keterkaitan pengharapan dan iman itu menyatu. Nah, soal kasih apa? Kasihlah yang menopang segala sesuatu. Kasihlah yang mengikat iman dan pengharapan ini sehingga kita bisa menghidupinya, menekuninya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih itu menjadi juara. Dan walaupun memang kasih, karena kasih bukan sesuatu, kasih adalah satu pribadi, kasih itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya akan mulai dengan prinsip-prinsip pengharapan. Bicara tentang prinsip, itu artinya sesuatu yang gak bisa diubahkan. Sesuatu yang paling pokok, sesuatu kebenarannya itu hakiki seperti ini. Ya, the principle of hope. Yang pertama, seperti dalam Ibrani 6 tadi, pengharapan itu adalah jangkar yang kuat. Wow, saudaraku dikasih Tuhan, jangkar yang kuat. Saya dulu tinggal di Kota Mataram, Pulau Lombok, 13,5 tahun di sana. Semua anak-anak saya lahir di sana. Dan ada jemaat ya, mereka orang sana suka mancing hobinya. Ada yang punya boat sendiri, hingga saya sering diajak untuk mancing. Dan mereka udah ngerti mana rumah-rumah ikan itu. Dan mereka kalau tahu bahwa ada rumah ikan gitu, langsung jangkarnya dilepaskan dan kemudian tersangkut dengan batu karang. Walaupun saudaraku ada gelombang ya di lautan tersebut, tapi kami merasa tenang karena kami yakin bahwa kami tidak akan sampai hanyut ke Samudra Hindia atau ke Australia, saudaraku ya. Karena apa? Karena perahu kami jangkarnya sudah terpaut dengan batu karang. Batu karang itu dalam 1 Korintus katakan batu karang itulah Tuhan Yesus adalah batu karang. Dan ketika jangkar kehidupan kita terpaut dengan Tuhan Yesus Kristus, maka saudaraku diizinkan ada badai, diizinkan ada masalah, diizinkan ada gelombang seperti pandemi ini. God still in control. Anything bad can happen but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk, yang gak enak bisa terjadi. Tapi Tuhan kan gak kecolongan. Dia tetap duduk di takhta ini. God still in control. Dia tetap di dalam kendalinya. Saudaraku, ketika hidup kita terpaut dengan Kristus, jangkar hidup kita terpaut, boleh ada badai, tapi namanya terhubung dengan Tuhan, maka akan ada apa? Jangkar kita kuat, akan menimbulkan rasa aman di dalam jiwa setiap kita. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 di sana dikatakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita api yang menghanguskan. Ini unik sekali. Ini pernyataan yang penting saya bahas malam hari ini. Dikatakan kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, bukan? Tapi kenapa sering banyak orang percaya hidupnya tergoncangkan? Nah, ini harus dijawab. Kalau kita sejatinya logika berpikir orang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, seharusnya hidupnya tidak mudah dong tergoncangkan. Nah, mari saya tunjukkan rahasianya. Ketika kita menerima rahasia ini, saya yakin percaya hidup kita tidak akan pernah mudah untuk digoncangkan lagi. Ya, karena memang kebenaran ini mutlak. Ya, ini adalah pernyataan firman. Ya, dan firman tidak pernah bisa gagal. Firman tidak mungkin salah. Dan Tuhan tidak akan mungkin membatalkan kebenarannya. Tuhan pun juga tidak mungkin melanggar kebenarannya, kan? Nah, saudaraku, dikatakan kita telah menerima kerajaan tak tergoncangkan. Saya tunjukkan prosesnya. Begitu kita mengambil keputusan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita. Di mana Yesus kemudian? Kita tahu persis Yesus akan masuk dalam hati kita. Kita ingat waktu pertama kali kita diajak menerima Yesus kan, kami menerima Engkau sebagai Tuhan, kami buka hati Engkau. Ya kan? Kan ada lagu lama, into my heart, into my heart. Ya, suruh masuk hati. Jadi begitu kita bertobat terima Yesus, Sang Raja ada di mana? Inside of us. Di sini kan Raja. Ada di dalam kita. Nah, orang Chinese bilang, Chu Yesus channel ya. Chai Wosin Li. Hanya di sini. Ya kan? Nah, kalau Yesus Sang Raja ada di dalam kita, the big question is, where is the kingdom of God? Di mana kalau begitu kerajaannya? Kalau rajanya di dalam diri kita? Jawabannya sederhana. Kerajaannya ya ada di dalam diri kita kan? Lawang rajanya sudah di dalam kita, kerajaannya di dalam kita. The kingdom of God is not outside there. The kingdom of God inside of us. Di sini saudara. Nah, kenapa banyak orang mudah tergoncangkan padahal di dalam dirinya ada kerajaan, ada raja dan kerajaannya tak tergoncangkan? Sebab mereka berpikir pola kerja kerajaan Allah itu outside in. Dari luar ke dalam. Padahal sesungguhnya kita di dalam Kristus, pola kerja daripada sistem kerajaan Allah itu inside out. Yang dari dalam ini yang mesti dikeluarkan. Saya kasih contoh. Unsur-unsur kerajaan Allah itu kan ada 4 ya. Yang pertama 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Ya, bolehkah saya dikembalikan ke layar utama supaya saya bisa lihat wajah-wajah saudara. Nanti kita kembali. Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20 berkata, kerajaan Allah bukanlah kerajaan Allah bukanlah terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Ya kan? Nah, kita bilang gitu, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi power, kuasa. Nah, saudaraku itu yang pertama ya, unsur yang pertama. Kerajaan Allah itu adalah kuasa. Lalu Roma 14 ayat 17 berkata begini. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman. Artinya kerajaan Allah itu melampaui segala kebutuhan primer kita loh ya. Ingat ya. Dia melampaui semua kebutuhan primer kita. Tapi kerajaan Allah itu soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus kan. Nah, jadi kita lihat ada 4 unsur kerajaan Allah di sini. Kita lihat ada kuasa, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, kuasa. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti. Banyak orang berpikir bahwa yang punya kuasa itu cuma kami para pendeta-pendeta. Hanya orang-orang khusus kok yang dipegali kuasa. Tunggu dulu. Markus 16 ayat 17-18 berkata, tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Tanda-tanda ini kata Yesus loh ya. Pertama,
Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Loh, keren saudaraku ya. Yang kedua, mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit akan sembuh. Wow, keren juga nih kan. Pertanyaannya, siapa yang melakukan? Kita kan orang percaya saudara. Betul tidak? Ayo, siapa orang percaya sekarang? Kita semua bukan? Kita saudaraku, jangan ragu-ragu. Kita orang percaya. Dan tanda itu menyertai kita loh saudara. Nah kalau orang Kristen tidak mengerti ini, memang nanti kita ya baru sakit. Saya lihat Pak Tim pilek ya. Flu ya. Baru flu sedikit. Tolong Pak Tim doain saya, Pak Tim saya kena flu. Nanti anjingnya pendarahan. Pak Tim tolong Pak Tim doakan anjing saya pendarahan. Nanti apa? Kalau terus-terusan begitu kita hamba-hamba Tuhan bisa mati muda saudaraku ya. Semuanya minta hamba Tuhan yang melakukan. Padahal the power of God inside of us. Saudaraku, tinggal apa sekarang? Kita praktekkan supaya keluar tuh kuasa. Makanya jangan takut-takut ngusir setan lah. Doain orang sakit, tumpang tangan atas orang sakit. Saudara jangan takut. Yang menyembuhkan kan Tuhan Yesus. Kita hanya menyalurkan kuasa. The power of the kingdom of God. Not outside in, but inside out. Saudaraku ya. Oke, unsur yang kedua apa tadi? Setelah kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan. Sekarang yang kedua, kebenaran. Dalam bahasa Yunani dipakai kata dikaiosune. Kata dikaiosune itu bukan sekedar kebenaran biasa, tapi kebenaran karena right position. Posisi kita ini beres, benar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Nah, ini kita mesti harus mengerti ini agar supaya kita jangan dikejar oleh rasa bersalah yang palsu dalam hidup kita ya. Kita dibenarkan oleh darah Yesus, kita hidup oleh anugerahnya, pembenaran dikerjakan oleh Dia. Ya, maka itu saudaraku bukan kebenaran pribadi yang muncul, tapi kita dibenarkan olehnya. Nah, kebenaran bicara right relation, hubungan sama Tuhan mesti beres. Saya yakin kalau hubungan sama Tuhan beres, hubungan sama pasangan pasti beres deh. Pasti itu gak bisa enggak saudaraku ya. Kalau ada hubungan sama Tuhan beres, terus hubungan sama pasangan itu masalah, terus pasti masalah sebetulnya di atas. Ada sesuatu yang bukan right relation dengan Tuhan. Tapi juga berikutnya kebenaran selain right relation, right position. Posisinya mesti beres. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini juga penting ya. Tahun 83 ada tragedi penerbangan Korea Selatan. Ya. Saudara pasti kenal ya angka 007 ya. Pak Tim saya ngaku saya 2 minggu lalu nonton James Bond yang terbaru Pak. Udah boleh nonton, aduh langsung saya kan saya tinggal di Mall of Indonesia ya, apartemen, jadi bawa langsung jalan nonton lah. Saya sama istri saya berdua sambil pacaran. Aduh saudaraku ya, kita tahu kan 007. Nah buat dunia perfilman Hollywood ataupun Inggris itu angka yang keren. Tapi buat dunia penerbangan Korea Selatan angka yang memilukan. Karena tahun 83 ada penerbangan Korean Air dengan Boeing 747 nomor seri 007. Saudaraku, itu terbang dari JFK New York pulang ke Gimpo. Waktu itu belum Incheon ya, Gimpo. Mampirlah di Anchorage di Kanada. Dan entah kenapa pada waktu itu belum ada GPS ya, belum ada GPS, baru sistem koordinat. Dari Anchorage sampai ke Gimpo itu berangkat saudaraku, kapten pilotnya tidak mentaati titik-titik koordinat. Selisih hanya sedikit, beberapa derajat saja. Tapi perjalanan yang seharusnya ke Gimpo ke sini itu melenceng saudaraku, lama-lama begini, menyimpang begini. Mereka sampai di atas Laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet waktu itu. Wow, tanpa babi bu saudaraku ditangkap radar oleh Uni Soviet sebagai mata-mata. Dikirimlah pesawat MiG saudaraku dan ditembak pesawat sipil itu. Meledak di udara. 240 penumpang plus 30 kru. Jadi 270
orang meninggal dunia. Kenapa saudaraku pilot tidak taat sistem navigasi? Saudaraku melenceng, ada deviation. Nah mari saya beritahu, hati-hati sama dosa-dosa kecil ya. Oh nggak apa-apa kok, bohong tuh biasa. Orang bisnis mah biasa, ada bohong-bohongnya. Ya, mana ada bisnis tuh bisa jujur 100%, nggak bisa lah ya. Apa semua, banyak orang meremehkan itu. Hati-hati saudaraku. Anda hidup bukan not in the right position. Ya, nah kebenaran itu bicara right position and also right relation. Jadi konsekuen hidup percaya Tuhan. Karena Yesus Raja kan. Saya suka bicara dengan jemaat bahwa what is kingdom? Kingdom kan king and domain. Kingdom. King, domain, raja dan wilayah. Jadi pengaruh pemerintahan sang raja di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. There is no space for sin anymore. Tidak ada ruang lagi buat dosa, saudaraku. Kalau kita hidup dalam pemerintahan kerajaan Allah, kita tidak akan mau kompromi lah, mau apa. Betul-betul kita melihat dia sebagai raja. Totally in our life. Ya, di dalam kita, di antara kita, dan bersama kita. Nah, sehingga akibatnya apa? Right relation, right position gitu ya. Dan itu nampak lewat hidup kita kan. Orang lihat kita ini benar-benar takut Tuhan, hidup benar. Nah, itu kan inside out gitu ya, bukan outside in. Lalu yang ketiga apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera itu Irene dalam bahasa Yunaninya. Irene ini bukan sekedar perasaan tenang, perasaan nyaman. Bukan sekedar begitu. Kata Irene mengandung makna begini. Di tengah badai kesulitan hidup, di tengah gelombang kehidupannya terjadi, karena dasar kebergantungan kita akan Tuhan, akhirnya timbul perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan damai. Karena apa? Karena kebergantungan mutlak hidup kita kepada Tuhan. Nah, badai apapun boleh datang, tapi kita bisa berkata, tenanglah jiwaku. Tenanglah kini hatiku, tenang gitu ya. Saya mau nyanyi, tenanglah jiwaku. Nanti kena hak cipta lagi saya. Nah, gini saudaraku. Jadi kita bisa melihat bahwa kuasa, kebenaran, damai sejahtera itu tinggal apa? Tinggal dikeluarkan lewat hidup kita. Inside out. Gitu ya. Di tengah pandemi ini masalah banyak yang terjadi saudaraku. Maka kita harus mengerti bahwa damai itu sudah ada di sini. Karena sang raja damai sudah di sini. Untuk supaya saya tidak tergoncang, saya harus percaya penuh. Saya gantungkan hidup saya. Sebab saya percaya Tuhan itu pemelihara hidup saya. Itu akan memberi ketenangan di batin. Dan yang terakhir sukacita. Sukacita oleh Roh Kudus. Oh saudara, sukacita kita bukan outside in. Karena nonton lawakan Cak Lontong lah, Sri Mulat lah, Sule, Andre lah. Bukan itu saudaraku. Sebetulnya Kristus the source of joy itu sudah di sini. Raja sukacita di sini. Makanya sekarang our decision, keputusan kita lah, our choice, pilihan kita untuk mengeluarkan sukacita itu. Makanya kita bisa di tengah badai, tetap kita bisa menyanyi, kita bisa gembira, karena sudah ada di dalam ini. Itu tindakan iman yang harus kita kerjakan. Nah, contoh saudaraku ya, saya suka kasih ilustrasi ini, mudah-mudahan Anda tidak bosan untuk melihatnya. Misalnya saya punya ini ya, entar. Ini saya ada obat anti kolesterol saya. Ini herbal ya, herbal. Nah, saudaraku, di tangan kiri saya ini ada katakanlah coklat. Wah, enak dari Swedia atau dari Belgia gitu ya. Lalu kemudian saudaraku, di tangan kanan saya ini ilustrasi aja ya. Ini adalah berlian segede ini. Wah,
Kalau saya datang ke saudara, semua jadi anak-anak sekolah minggu ya, semuanya ya. Oke, anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Adik-adik pilih yang mana? Kakak bawa coklat dari Belgia atau pilih berlian? Pasti kita coklat gitu ya. Ya. Tapi kalau kita jadi seperti kita sekarang aslinya. Ayo, ayo, mau pilih Bapak Ibu pilih mana? Saya ada coklat, ada berlian segede gini loh, saudara, berlian. Saudaraku, saya percaya saudara semua akan pilih berlian. Saya pun pendeta Roni Daud Simeon merem, saya pilih berlian, saudaraku ya. Oh, saudaraku dikasih Tuhan. Demikian pula dengan sukacita. Itu pilihan yang harus kita buat, saudaraku. Itu sudah di sini. The joy of the Lord is your strength. Itu Alkitab bilang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Waduh, saudaraku. Sekarang kita yang realisasikan. Ya, dari dalam diri kita. Ya, Mazmur 126. Ketika Tuhan pulihkan keadaan Sion, keadaan mereka seperti orang bermimpi. Mulut mereka penuh dengan tertawa. Lidah mereka penuh dengan sorak-sorai. Itu tindakan iman. Ya, di tengah keadaan yang gak enak, cobalah Anda untuk mengingat janji-janji Tuhan. Mulai rejoice in the Lord dengan iman, karena sudah ada di dalam di sini. Jadi inside out. Kalau ini kita praktekkan, kita latih tiap hari, saudaraku. Wow, saya yakin saudaraku, hidup kita tidak akan mudah tergoncangkan. Kita punya pengharapan yang seperti sauh yang kuat, jangkar yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua prinsipnya, kita kembali ke slide. Yang kedua prinsip pengharapan adalah pengharapan itu, saudaraku dikasih Tuhan, aman bagi jiwa kita. Saya suka sekali statement ini. Aman bagi jiwa kita. Loh, maksudnya apa? Kita lihat lagi lebih dalam. Kata jiwa di situ, kan kita tahu di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan atau kehendak. Nah, saudara, masalah-masalah kenapa orang bisa stres sampai depresi, saudaraku, itu masalah kejiwaan, bukan? Nah, saudaraku, tapi kalau kita mengerti bahwa pengharapan di dalam Kristus itu bikin aman buat jiwa kita, dan mengerti kerajaan Allah dalam diri kita, saya percaya kita akan terhindar dari segala bentuk stres, apalagi depresi. Ya, makanya apa yang harus kita lakukan sekarang? Selaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan Yesus. Saya ulangi ya. Selaraskan pertama pikiran kita. Ya, saya boleh lihat di gambar umum lagi, saya bisa baca semua. Bicara pikiran, 2 Korintus 10 ayat 5 berkata begini. Bagian B, aku menawan setiap pikiran dan menaklukkannya di bawah Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengajar kita, pikiran ini nggak boleh sembarangan dibiarkan mikirnya macam-macam. Kita yang harus menawan pikiran jahat, pikiran dosa, pikiran kotor, pikiran najis. Ya, itu jangan dibiarkan. Itu harus kita yang tawan. Nah, bagaimana menawannya? Ya, saya sudah dapat ini 20 tahun yang lalu diajari oleh Bapak rohani saya, Pak Timotius Arifin. Ya, saya pergi ke Bali, makan dengan beliau di meja makan berdua, ngobrol. Lalu dia bilang gini, Roni, gimana dengan pikiran kamu? Tiba-tiba dia tanya gitu. Ya Pak, saya ngaku medan pertempuran saya terhebat di sini. Oh ya? Iya Pak. Sama. Ternyata Pak Arifin juga bilang sama gitu ya. Gitu. Nah, saudaraku, tapi dia bilang gini, aku sudah menang Roni. Bagaimana aku menang? Dia praktekkan, saudaraku. Ketika pikiran kotor, pikiran najis datang, ya, pikiran jahat datang, beliau ngajari saya, katakan darah Yesus. Saudara, kalau kita memperkatakan darah Yesus, itu kayak kita matiin lampu, turn off. Cet. Maka pikirannya bukan itu akan berhenti. Kita harus stop. Siapa yang stop? Kita yang stop, saudaraku. Darah Yesus. Ya. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Jangan berhenti sampai di situ.
perkatakan firman sesudah itu. Karena itu misil yang diberikan oleh iblis ke pikiran kita. Seperti Israel waktu perang sama Haman beberapa bulan lalu kan. Itu kan Haman serahkan roket-roket, tapi Israel punya Iron Dome. Ya kan? Ditembakkan ke atas sehingga roket itu nggak sampai jatuh ke tanah Israel, udah meledak di udara. Nah, kita juga harus punya Iron Dome. Ya, apa itu? Proclaiming the word of God. Spoken word. Firman diucapkan itu dahsyat, saudaraku ya. Nah, ketika ada pikiran jelek apa semua, saudara mesti perkatakan, saya berkata begini, darah Yesus itu hentikan dulu, tek, turn off. Tapi kita serang balik, saudaraku, Iron Dome kita, ucapkan firman. Saya sering kalau ada pikiran yang macam-macam, saya berkata darah Yesus, lalu saya berkata Filipi 4 ayat ke-8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang adil, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang aku pikirkan. Aduh saudaraku, ketika saya perkatakan firman saudaraku, maka yang terjadi apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Maka pikiran yang macam-macam, pikiran yang jelek, pikiran kotor, najis, pikiran dosa, berhenti saudaraku. Haleluya. Maka kita yang harus menyelaraskan. Kita harus menaklukkan pikiran kita. Kedua, dalam jiwa ada perasaan. Sama. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, maka hal yang kedua, selaraskan perasaan kita dengan perasaan Kristus, saudara. Kita yang menyelaraskan. Gimana caranya? Contoh, salah satu perasaan Kristus apa? Dia punya compassion, belas kasihan. Betul? Iya kan? Setiap kali dia ketemu orang menderita, saudaraku, ini menarik ini. Ya, ini menarik. Itu nanti ini saya bahas khotbah saya di hari Minggu, Pak ya. Yesus suka tanya begini sama orang menderita. Dia tanya gini, apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Coba saudara perhatikan di 4 Injil. Dia suka tanya gini sama orang yang susah, orang yang menderita. Apa yang engkau ingin aku perbuat bagimu? Wow, ini seperti pertanyaan seorang bawahan kepada bos. Tapi Yesus loh yang menanyakan, keren ya. Wah, itu bicara tentang humility, kerendahan hati yang luar biasa, saudaraku ya. Nanti hari Minggu kita temu secara khusus tentang humility ini, kerendahan hati. Tapi saudaraku, setelah itu orang tuh ngomong misalnya, Tuhan supaya aku sembuh, Tuhan aku tahir. Bayangin orang kusta loh saudaraku. Zaman dulu gak bisa tinggal sama orang Israel dalam komunitas sendiri. Mereka apalagi bersentuhan gak boleh, tapi Yesus sentuh orang kusta dan orang kusta itu tahir sembuh, saudaraku. Kenapa? The spirit of compassion. Ada belas kasihan yang dinyatakan inside out, saudaraku, menyentuh orang itu. Nah, jadi ini melebihi apa? Melebihi simpati. Kita kan suka, aduh gue simpati deh sama lu ya, kasihan deh lu punya pergumulannya. Kasihan deh gitu ya. Ntar orangnya pulang kita ngomong kasihan deh lo. Dari simpati lebih tinggi lagi empati. Empati bagus. Ya, empati itu seperti kita memakai sepatu orang yang sedang dalam penderitaan. Kita mencoba memaklumi, memahami penderitaan orang lain. Tapi compassion beyond, melampaui sympathy nor atau pula ini apa namanya? Empati. Dia lebih tinggi karena compassion. Nah, perhatikan ini. Compassion itu belas kasihan selalu disertai taking action. Ada actionnya. Ada karya nyata. Bukan cuma kasihan. Aduh gua ngerti lu. Enggak. Tapi betul-betul ada tindakan yang langsung menolong orang yang sedang menderita itu. Makanya itu perlu compassion. Nah, kita pun harus menyelaraskan perasaan kita penuh compassion. Ayo kita belajar. Latih saudaraku. Dilatih tiap hari. Kalau sudah dilatih jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan maka jadi budaya. Haleluya. Latih pikiran kita takluk dengan pikiran Kristus. Latih perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus. Latih pula kehendak kita selaras dengan kehendak Kristus. Nah, kalau kita latih saudaraku, maka jiwa kita terampil, kita akan aman.
Pengharapan membuat rasa aman, saudaraku ya. Tenang yang luar biasa. Dan poin yang ketiga, prinsip yang ketiga, saya sudah mau selesai. Prinsip yang ketiga adalah pengharapan itu Kristuslah sumber pengharapan kita. Nah, kenapa? Karena Kristus jangkar yang sudah dilemparkan ke depan. Dia jadi perintis jalan kemana? Menuju kesempurnaan, saudaraku. Karena dia disebut sebagai peraturan imam besar Melkisedek sampai selama-lamanya. Saudara, Ibrani berkata bahwa Kristus itu imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ingat lagu ini? We place you on the highest place, for you are the great high priest. Imam besar agung. Saudaraku, saudara-saudara kita di agama seberang bilang, oh langit itu ada sampai langit kesekian, langit ke-7. Ya, mungkin ada yang bilang, oh langit itu sampai langit ke-1000, terserah mereka bilang apa. Tapi yang jelas Yesus Kristus Tuhan kita, imam besar yang melintasi semua langit. Kalaupun nanti langit ada 1.000.000 tingkatan, Yesus telah melintasi semuanya itu, saudaraku. Makanya di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, it is finished, it is done, sudah selesai ditanggung oleh Dia. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah pengharapan kita. Di dalam Yesus Kristus pengharapan kita tidak akan pernah dikecewakan, saudaraku. Haleluya, sebab Dia sumber pengharapan itu sendiri. Nah, saya tutup dengan 3 bagian terakhir secara cepat. Ada 3 unsur pengharapan. Yang pertama, itulah yang disebut dengan expectation. Harus ada ekspektasinya, saudaraku ya. Pengharapan itu isinya apa? Ya, ekspektasi, the things that you want, things that you like to happen. Jadi ada unsur nunggunya nih, betul kan? Ya kan? Kan tadi ingat pengharapan definisikan aspek masa depan dari iman. Jadi mesti nunggu. Ya, Roma 8:25 berkata, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, maka kita menantikannya dengan tekun. Ya, tahun lalu saya ke Amerika menikahkan putri saya berdua. Berapa bulan kemudian dikasih tahu, papa aku positif. Waduh, waktu saya dikasih tahu positif, muncullah expectation, pengharapan. Tahun depan aku jadi engkong, jadi opa. Haleluya ya. Saya harus nunggu kan? Saya harus nunggu dong, gitu kan? Kan ada proses di dalam kandungan anak saya. Sama saudaraku, Anda berharap sesuatu, sabar, tungguin, ada unsur nunggu. Yang kedua, setelah expectation, and then the second is anticipation. Ada antisipasi. After we see the situation, we now have something to do about it. Ya, mulai berpikir mengambil tindakan apa yang harus kita lakukan. Karena kita sudah punya antisipasi. Tadi ada ekspektasi, sekarang ya apa yang disebut anticipation. Ya. Waktu saya dikasih tahu, kapan Tirsa melahirkan? Dokter bilang Pak 13 Agustus 2021. Oh, berarti istri saya sepakat. Yuk kita ke Amerika ya, dampingi putri kita melahirkan. Lalu apa yang kita lakukan, saudaraku? Berpikir, ambil tindakan. Nah, anticipation. Supaya bisa berangkat, saya sama istri saya ngaturlah budget keuangan keluarga kita, supaya bisa beli tiket ke Amerika, supaya bisa bawa berkat buat anak di sana. Nah, jadi ada tindakan apa yang akan diambil. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Beberapa saudara sedang menunggu janji Tuhan, beberapa saudara sedang punya pengharapan tertentu. Jangan letih lesu. Saya berkata jemaat, rejoice, haleluya. Bersukacita dalam pengharapan. Dikatakan sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Ya, orang Surabaya bilang atau orang Jepang bilang sabaro, sabaro.
sabaro. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, sabaro, sabaro. Lalu kemudian bertekunlah di dalam doa. Waduh saudaraku. Dan isi berikutnya yang terakhir, yang ketiga, next slide, adalah apa itu yang disebut dengan confidence. Wah, haleluya. Setelah ada ekspektasi, ada antisipasi, baru confidence, ini yakin nih. Keyakinan penuh bahwa pengharapan itu digenapi, bahwa pasti terjadi tuh. Ya, Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang gimana? Penuh harapan. Keren firman Tuhan saudaraku ya. Ada confidence, ada keyakinan. Saya keyakinan saya akan jadi opa. Haleluya. Saya akan gendong cucu saya. Wah, betul saudaraku. Ternyata maju ya. Ini kita kembali ke slide, ke hal utama. Bukannya tanggal 13 bulan Agustus tahun 2021. Maju saudaraku. Majunya tuh nggak diatur manusia ya. Ini diatur Tuhan. Tanggal 8 bulan 8 hampir jam 8. Orang Chinese di Amerika bilang, "Pak, itu apa? Pak," katanya. Haleluya. Dan saudaraku ya, jadi confidence itu muncul. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, apapun yang kita sedang doakan hari-hari ini, apapun yang kita sedang harapkan hari-hari ini, jangan goyah, jangan mau lelah, jangan mau letih, kuatkan teguhkan hati saudara. Pengharapan dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Why? Dia udah duluan saudaraku jadi perintis jalan kesempurnaan di sana. Kita sekarang apa? On the way, kita berjalan menuju kesempurnaan. Bisa nggak? Jelas bisa. Wong sudah dirintis jalan sama Tuhan. Tinggal apa? Ngikuti aja jalan Tuhan dalam hidup kita. Latih pikiran kita supaya pikiran selaras dengan pikiran Kristus. Latih perasaan selaras dengan perasaan Kristus. Latih kehendak saudara selaras dengan kehendak Kristus. Dan jangan lupa, the kingdom of God inside of us. Kuasa itu, kebenaran, damai sejahtera, sukacita sudah di dalam kita. Saatnya apa? Inside out dikeluarkan saudaraku. Saya percaya kita tidak akan jadi orang Kristen yang gampang terombang-ambing. Kita akan teguh berdiri. Yang paling akhir dari yang akhir Pak Tim ya, 1 menit. Kita bacain aja ya. Berkat apa kata firman Tuhan kalau orang hidup dalam pengharapan. Next slide lagi ya. Terakhir ya, 1 menit terakhir. Habis itu kita berdoa. Haleluya. Ya, tolong host bantu saya ya. Haleluya. Apa sesudah itu? Wow, kalau orang berpengharapan, Alkitab dengan jelas dikatakan firman Tuhan di sini. Yang pertama, Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dengan kata lain, kitab suci membuat teguh pengharapan. Ayo buat gerakan baca kitab suci, baca kitab suci, baca kitab tiap hari, baca kitab suci. Saya menikah 29 tahun, bulan lalu saya merayakan ulang tahun pernikahan ke-29. Sejak tahun 92 sampai hari ini, yang kita lakukan bangun tidur, bangun mesbah, suami istri, lalu setelah itu kita baca Alkitab sama-sama. Aduh, membangkitkan pengharapan, meneguhkan pengharapan karena kita tahu kebenaran. Yang berikutnya, next slide lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Di sana dikatakan ya 1 Yohanes 3:3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Jadi pengharapan menjaga hidup kudus. Menjaga hidup suci, saudaraku dikasih Tuhan. Terus taruh pengharapanmu. Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung apa saja? Gunung orang kaya. Gunung apa lagi? Gunung orang pangkat. Gunung orang terkenal. Tapi aku kecewa. Aku tidak menemukan jawaban. Lalu Daud bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit bumi. Yesus takkan membiarkan kakiku jadi goyah. Apalagi penjagaku,
tidak akan terlelap. Wow, saudaraku, ya. Nah, kalau saya nyanyi lagu ini saya tidak akan kena hak cipta ya, karena lagu yang Tuhan kasih buat saya secara pribadi ya. Ya, tapi saya akan bayar ke keturunannya Raja Daud karena saya ambil dari Mazmur 121. Aduh, kena peraturan hak cipta ini mesti bayar juga loh sama keturunan Rasul Paulus karena kita ambil ayat-ayat dari kitab Perjanjian Baru. Oke, lalu kemudian yang terakhir sekarang, saya suka menyampaikan yang berikut ini, pengharapan. Ya, jadi 1 Korintus 9 ayat 10, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membaca dalam pengharapan dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Untuk apa? Memperoleh bagiannya. Jadi ada anticipation, expectation, anticipation, and then confidence. Jadi maksudnya apa? Ada berkat dalam pengharapan. Disediakan. Nah, sekarang tinggal 1 lembar lagi. Oh, haleluya. Oh, sudah selesai. Oh, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa, saudaraku. Ayo, kita buka tangan kita. Anda sedang berharap apa hari-hari ini? Apa yang Anda sedang doakan hari-hari ini? Percayalah, taruh harapanmu kepada Tuhan. Karena pengharapan dalam Kristus itu, saudaraku, jangkar pengharapan begitu kuat, aman bagi jiwa kita, dan sumbernya Yesus Kristus itu sendiri. Bapa, hamba berhenti berbicara, tapi biarlah firman-Mu ini menguatkan hati banyak orang, meneguhkan hati, membuat mereka semakin menyala-nyala dan mengerti bahwa pengharapan dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan. Beri kami kasih karunia untuk sabar menunggu waktu-Mu, Tuhan. Bertekun di dalam doa kami dan tetap bersuka cita di tengah pengharapan kami. Karena kami tahu bahwa kami harus memiliki expectation, and then anticipation, dan yang berikutnya confidence, yakin dengan iman bahwa mimpi kami, harapan kami bukan harapan yang kosong, tapi pengharapan yang akan digenapi sesuai dengan kehendak daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Turunlah damai sejahtera, turunlah iman, kekuatan yang mengalir kuat, sukacita yang kuat mengalir hebat dalam hidup setiap mereka, dan dialirkan keluar dari dalam hidup mereka, keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin.